Shalom saudara-saudara yang dikasihi Tuhan. Kembali ya kita hadir dalam acara program All by Grace yang ke-115 ini. Biarlah Tuhan sendiri akan menuntun, juga membimbing kita, dan juga melalui firman-Nya kita bisa menerima kebenaran daripada firman Tuhan, sehingga kita bisa menjalani kehidupan ini dengan baik dan benar di hadapan Tuhan. Dan sebelumnya mari kita masuk dalam doa. Ya Bapa Sorgawi, terima kasih anugerah kembali Kau nyatakan kepada kami sehingga pada hari ini kami kembali bisa melakukan acara program All by Grace ini dan juga bisa menikmati kasih karunia daripada Engkau semata-mata karena kemurahan daripada Engkau Tuhan. Biarlah semua dari awal sampai akhir acara ini kami serahkan ke dalam satu nama, yaitu Yesus Kristus Juru Selamat kami. Di nama Tuhan Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Tuhan yang mulia turun ke dunia untuk tebus segala dosa. Kau beri keselamatan, beri kesempatan, kasih-Mu mengubahkan. Jika ku akui semua dosaku, maka Kau adalah setia dan adil. Kau kan mengampuni dan sucikan dari segala yang jahat. Tak mau ku hidup bagi dunia ini lagi. Tak ingin kompromi, tak ingin lakukan hal yang dapat dukakan hatimu. Tak mau ku hidup di luar tutur kata firman-Mu yang telah bebaskanku. Yesus, kebenaran-Mu adalah pilih. Tak mau ku hidup bagi dunia ini lagi. Tak ingin kompromi, tak ingin lakukan hal yang dapat dukakan hatimu. Tak mau ku hidup di luar tutur kata firman-Mu yang telah bebaskanku. Yesus, kebenaran-Mu adalah pilihanku, adalah pilihanku. Ya saudara, seperti yang kita ketahui, ya banyak manusia menjalani hidup ini dengan kesia-siaan. Yang pada akhirnya ya sepanjang hidupnya tidak menghasilkan apa-apa yang baik, baik untuk sendiri maupun untuk orang, apalagi untuk Tuhan. Kita semua tahu ya dengan pasti bahwa tidak ya untuk selamanya kita ada di dunia ini. Semuanya dibatasi dengan umur yang Tuhan karuniakan. Nah, saudara, orang yang bijak ya pasti berusaha menjalani kehidupannya dengan bijaksana dan juga mengisi hidupnya dengan hal-hal yang berguna dan bernilai. Karena mereka tahu ya kesempatan untuk hidup di dunia ini hanya satu kali saja dan tidak mungkin ya, bisa diulang kembali. Nah, beda dengan mereka tanda petik yang kurang bijak ya. Justru memandang hidup ini
hanya satu kali saja dan singkat, mereka mengisi hidupnya dengan pesta pora, ya, dalam arti negatif, dan juga menikmati hal-hal negatif dan yang penuh dengan dosa, yang akhirnya, ya, mereka lupa di depan sana ada tempat yang mengerikan yang menanti mereka setelah mati, yaitu jurang alam maut, yaitu api neraka. Bagi kita yang beriman, ya, yang percaya kepada Yesus, pasti yakin dan percaya bahwa yang namanya sorga dan neraka itu keberadaannya pasti ada dan nyata. Sehingga kita harus mengisi kehidupan kita masing-masing dengan hal yang berguna dan yang bernilai, yang pada akhirnya kita bisa tampil, ya, sebagai pemenang dan bukan berakhir sebagai tanda petik pecundang, saudara, ya, dalam segala aspek kehidupan kita. Dan yang terpentingnya juga, ya, bisa mempertanggungjawabkan setiap perbuatan kita masing-masing pada hari penghakiman yang akan datang, di mana Tuhan Yesus akan datang kembali. Nah, saudara kasih, ya, pada hari ini, ya, marilah pada acara program All by Grace kali ini kita belajar dengan merenungkan tentang kesia-siaan. Maka tema All by Grace yang ke-115 ini adalah bertemakan kesia-siaan. Nah, saudara kasih, ya, mari, ya, kita renungkan, ya, beberapa pengertian yang harus dimiliki supaya, ya, tidak terjadi kesia-siaan, ya, dari dalam hidup kita, saudara. Ya, yang pertama adalah bahwa kita harus mengerti hal mana yang sia-sia, ya. Nah, dalam hidup ini, ya, kita harus mengerti, ya, untuk pilah-pilah, ya, atau memisahkan hal mana yang sia-sia dan hal mana yang berguna atau bernilai. Dengan demikian, ya, kita tidak habiskan waktu untuk hal-hal yang akhirnya sia-sia, tetapi justru, ya, kita mengerti memakai waktu untuk hal-hal yang berarti, bermanfaat, dan bernilai. Seharusnya setiap diri kita jangan lupa, ya, mempersembahkan tubuh kita atau hidup kita untuk menjalankan visi dan misinya Tuhan. Untuk itu kita semuanya harus bisa mencari tahu dan bisa membedakan mana yang berkenan kepada Allah dan mana yang Tuhan tidak berkenan. Sehingga hidup kita bisa diisi dengan hal-hal yang berguna dan bernilai, ya, baik bagi kemuliaan Tuhan maupun untuk sesama dan juga untuk keluarga kita masing-masing. Nah, saudara, maka di dalam Roma pasal 12 ayat 1-2, ya, jelas berkata, ya, kepada kita mengenai apa yang terpenting adalah mengisi hidup ini dengan apa yang Tuhan berkenan, ya. Nah, saudara, maka di dalam Roma pasal 12 ayat 1 dan 2, ya, kita baca. Nah, di sini dikatakan, karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah, aku menasihatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, ya, yang kudus dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh, ya, pembaharuan budimu sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Nah, saudara, dari dua ayat ini menyatakan kepada kita, saudara, ya, di sini katakan bahwa, ya, Paulus menasihatkan kepada kita, ya, bahwa kita harus mempersembahkan tubuh kita, ya, artinya, ya, hidup kita, ya, sebagai persembahan yang hidup, ya, yang kudus dan yang berkenan kepada Allah. Nah, ini berarti apa, saudara? Berarti kita harus menyerahkan hidup kita, ya, untuk dipakai oleh Tuhan. Sehingga pada akhirnya, ya, kita bisa menjadi orang yang berkenan di hadapan Tuhan. Maka di ayat 2 dikatakan, ya, jangan kamu menjadi serupa, ya, dengan dunia ini. Ya, artinya, ya, bahwa kita, ya, tidak bisa disamaratakan dengan dunia ini. Artinya apa? Ya, kita harus, ya,
hidup kita untuk dipakai oleh Tuhan dalam arti ya membangun hidup kita sesuai dengan kehendak Tuhan. Ya, sesungguhnya setiap kita yang beriman kepada Yesus ya sudah disediakan ya jalan yang benar dalam menjalani hidup ini, dan juga ya sudah disediakan tempat di rumah Bapa ya ketika kita menanggalkan kemah ya atau tubuh kita di dunia ini ya, alias kalau kita meninggal kita sudah disediakan rumah Bapa di sorga. Nah, solusi artinya apa? Ya, jadi selama kita ada di dunia ini, ya pasti kita dibekali oleh Tuhan, yaitu talenta untuk membangun kehidupan kita di dunia ini, ya bernilai dan berarti sebelum kita mengakhiri hidup kita dan kemudian kita pulang ke rumah Bapa yang di sorga. Oleh karena itu saudara ya jangan sekali-sekali ya menjual ya atau menukar hak kesulungan ya, artinya yang bernilai ya dengan sesuatu yang sia-sia dan tidak bernilai. Maka saudara di Ibrani pasal 12 ayat 16 sampai 17 menjelaskan kepada kita ya supaya kita bisa ya membedakan ya mana yang harus ya kita pilih saudara, yaitu yang bernilai dan yang berarti. Jangan sampai yang berharga dan bernilai itu kita sia-siakan atau kita tukar dengan sesuatu yang tidak berguna dan berarti saudara ya. Nah saudara, maka di dalam Ibrani pasal 12 ayat 16 di situ dikatakan ya, janganlah ada orang yang menjadi cabul atau yang mempunyai nafsu yang rendah ya, seperti Esau yang menjual hak kesulungannya untuk sepiring makanan. Ya saudara ya, ayat ini menceritakan ya tentang kakak beradik, yaitu Esau dan Yakub saudara. Ya saudara ya, nah kita tahu ya pada zaman dulu istilahnya ya orang tua mewariskan ya segala harta dan kekayaannya ya, yaitu untuk yang sulung, itu namanya hak kesulungan saudara. Dan Esau sudah pasti ya mendapatkan hak kesulungan itu dari ayahnya atau orang tuanya. Tetapi suatu hari si Esau itu ya pergi berburu, kemudian balik ya, kemudian dia lelah dan dia capek ya, setelah berburu dia merasakan lapar dan juga haus. Nah intinya saudara ya pada saat itu dia memerlukan sepiring makanan. Nah, waktu itu Yakub adiknya ya sedang ya memiliki makanan tersebut, yaitu sepiring kacang merah ya istilahnya yang mau disantap. Maka Esau singkatnya ya minta ya kepada Yakub ya, yaitu sepiring kacang merah itu untuk dimakan. Akhirnya ya singkatnya ya Yakub ya memberikan ya sepiring kacang merah itu kepada Esau kakaknya. Nah saudara apa ya yang terjadi dalam perjanjian itu? Maka Yakub minta ya, oke ya, jadi kamu berikan ya kepada Esau. Dia berkata, si Yakub ini kepada kakaknya, engkau berikan kepada aku hak kesulungan kamu ya, maka aku akan memberikan sepiring kacang merah ini ya untuk kau makan. Maka saudara, nah Esau ini kakaknya memandang rendah ya tentang hak kesulungan itu yang dimiliki. Akhirnya dengan gampang atau dengan enteng dia berkata, ya sudah istilahnya ya kamu ambil saja ya. Nah singkat saudara, maka terjadilah ya pertukaran saudara, yaitu Esau boleh dikatakan ya menjual hak kesulungannya demi sepiring kacang merah. Nah saudara, maka ketika mendapatkan berkat dari orang tuanya, yaitu Ishak, apa yang terjadi? Ya, kalau saudara baca ya di situ memang panjang, tetapi singkatnya akhirnya Esau tidak memperolehnya karena berkat itu telah diberikan kepada Yakub oleh ayahnya. Nah selanjutnya saudara, maka di ayat 17 di situ dikatakan bahwa sebab kamu tahu bahwa kemudian ketika ia hendak menerima berkat itu, ia ditolak. Ya. Sebab ia tidak beroleh kesempatan untuk memperbaiki kesalahannya, sekalipun ia mencarinya dengan mencucurkan air mata. Nah saudara kasih, di hadapan Tuhan ya, perkataan kita atau ucapan kita ini ya akan harus dipertanggungjawabkan. Karena kan Tuhan Yesus berkata setiap perkataan atau ucapan yang sia-sia itu harus dipertanggungjawabkan di hadapan Tuhan pada hari yang akan datang, yaitu di hari penghakiman.
Nah saudara sih, maka kita sebagai orang yang sudah percaya Yesus, ya jangan enteng di dalam berkata-kata atau gampang saudara ya mengeluarkan kata-kata yang mungkin kita anggap ya itu bercanda, itu tidak apa-apa ya di hadapan Tuhan. Nah ini menandakan kepada kita apa saudara? Ya menceritakan kepada kita apa? Bahwa kita ini ya, yaitu bagian pertama ini harus mengerti hal mana yang bernilai dan berharga. Jangan ditukar ya dengan yang sia-sia. Kita ambil faktanya saudara, kehidupan rohani sekarang ini ya, bahwa kita rajin beribadah, rajin melayani ya, memiliki kehidupan rohani bersekutu dengan Tuhan istilahnya, itu tidak boleh sekali-sekali ya kita tukar dengan dunia ini. Ya. Apapun yang terjadi kita harus ya mempertahankan yang bernilai itu, karena kita tahu suatu hari setiap manusia akan mati, dan setelah mati ya bukan kesudahan semuanya. Ada kehidupan yang akan datang saudara, yaitu kehidupan yang kekal saudara. Nah kehidupan yang kekal itulah yang telah Tuhan janjikan dan Tuhan sediakan karunia kepada kita, yaitu melalui kematian Tuhan Yesus di atas kayu salib telah menebus kita. Ya, dan telah mendamaikan kita dengan Allah pencipta langit dan bumi. Nah saudara saya percaya ya kita tidak mau ya menukar itu dengan sepiring kacang merah dengan tawaran dunia saudara. Dan artinya apa? Ya artinya wah udahlah minggu saya tidak usah ibadah lagi ya karena sibuk ini saudara ya, dan tidak ada waktu lagi, dan itu berlanjut seumur hidup. Maka akhirnya saudara kita tidak memiliki jalan untuk pulang ke surga karena kita sudah tidak beribadah lagi dan kita sudah meninggalkan iman kita di hadapan Tuhan, dan akhirnya itu kita akan menjadi sia-sia. Nah saudara saya percaya kita bukanlah orang demikian, tetapi kita adalah orang ya, yang mengerti bahwa kehidupan rohani ini sangat bernilai dan berarti baik untuk kehidupan sekarang maupun kehidupan yang akan datang saudara. Bukan dengan barang fana kau membayar dosaku, dengan darah yang mahal, tiada noda dan celah. Bukan dengan emas perak kau menebus diriku, oleh segenap kasih dan pengorbananmu, ku telah mati dan tinggalkan cara hidupku yang lama. Semuanya sia-sia dan tak berarti lagi. Hidup ini ku letakkan pada mezbahmu ya Tuhan. Jadilah padaku seperti yang kau ingini. Ku telah mati dan tinggalkan cara hidupku yang lama. Semuanya sia-sia dan tak berarti
padaku seperti yang kau ingini. Nah, saudara, berapa pengertian yang harus dimiliki supaya tidak terjadi kesia-siaan. Yang kedua adalah jangan sia-siakan ya waktu dan kesempatan. Sesungguhnya ya waktu atau hari-hari yang Tuhan karuniakan ya kepada kita sebagai manusia, itu adalah kesempatan yang diberikan kepada setiap diri kita untuk membangunnya kehidupan yang baik dan benar ya. Terutama yang menurut standarnya Tuhan istilahnya. Dan itu adalah merupakan kesempatan atau kemurahan Tuhan untuk kita sebagai manusia memperbaiki diri nah, untuk bertobat dari hal-hal yang tidak benar dan berdosa. Artinya ya waktu dan kesempatan di dalam hidup kita ini ya benar-benar harus kita hargai. Karena itu satu sisi adalah ya waktu dan kesempatan yang Tuhan berikan kepada kita untuk ya membangun kehidupan yang baik dan benar dan juga yang berkenan di hadapan Tuhan. Satu sisi lagi saudara, itu adalah merupakan ya kasih karunia atau kesempatan kemurahan Tuhan ya bagi kita ya untuk bertobat kalau kita berbuat salah ya, berbuat dosa saudara. Masih ada kesempatan selagi masih ada napas kehidupan buat kita, maka kita harus cepat-cepat yang mengambil satu sikap bahwa kita meninggalkan segala dosa atau kehidupan yang tidak benar ya untuk menuju kehidupan yang Tuhan berkenan. Jadi boleh dikatakan ya waktu adalah kesempatan yang Tuhan berikan kepada kita ya sekali lagi untuk membangun hidup ini menjadi bernilai, kemudian juga sebagai kesempatan untuk kita bertobat bila kita berbuat kesalahan untuk memperbaiki diri kita saudara. Nah saudara ya maka dalam Roma pasal 2 ayat 4 di situ jelas menyatakan kepada kita. Di situ dikatakan, maukah engkau menganggap sepi kekayaan kemurahannya, kesabarannya, dan kelapangan hatinya? Tidakkah engkau tahu bahwa maksud kemurahan Allah ialah menuntun engkau kepada pertobatan? Saudara, mungkin sudah banyak waktu dan kesempatan yang telah disia-siakan oleh kita dalam hidup ini. Oleh karena itu, selagi masih ada waktu dan kesempatan yang diberikan Tuhan, maka mari ya kita mulai sekarang membangun kehidupan yang bernilai dan yang berarti, dan juga jangan sampai terjadi penyesalan di hari kemudian. Lebih indah dan juga lebih tepat ya bila kita semua ya lebih banyak lagi ya mengisi kehidupan kita dengan pekerjaan Tuhan, yaitu melayani Tuhan, yang mendukung pekerjaan Tuhan, yang kemudian juga mendukung program daripada gereja, yang bersekutu dengan Tuhan, ya, dan juga hidup mengasihi Tuhan. Dan yang terpenting itu kita harus lakukan, dan saya percaya bahwa kita semuanya pun akan membangun hidup ini ya untuk membangun kehidupan yang baik buat sesama kita, juga untuk keluarga yang Tuhan titipkan ya sesuai dengan talenta dan kewajiban kita masing-masing ya. Kita tahu apa yang kita miliki hari ini ya, dan juga orang-orang sekitar kita itu semua ada titipan Tuhan ya kepada kita ya untuk kita bangun dan untuk kita ya dukung supaya menjadi orang-orang yang bahagia, yang sukses dan yang berhasil. Itu adalah kewajiban kita masing-masing kalau kita ingin ya hidup ini menjadi berarti dan bernilai ya. Ya, saudara kasih. Oleh karena itu, mari ya kita selagi masih ada kesempatan, selagi masih hari siang, ya kita harus mengerjakan ya pekerjaan Tuhan tersebut, saudara. Baik untuk kemuliaan Tuhan sekali lagi dan juga untuk sesama kita. Seperti yang dikatakan dalam Yohanes pasal 9 ayat 4, di situ dikatakan ya, kita harus mengerjakan pekerjaan Dia yang mengutus aku. Selama masih siang, akan datang malam di mana tidak ada seorang pun yang dapat bekerja. Nah, saudara, ayat ini berbicara tentang kesempatan lagi, ya, bahwa kita selama masih ada di dunia ini, ya, kita harus menggunakan kesempatan yang Tuhan berikan kepada kita, yaitu hidup kita dan waktu yang kita miliki, yang Tuhan karuniakan untuk mengerjakan pekerjaan Dia. Nah, saudara,
pekerjaan Tuhan ya, yang telah dipercayakan kepada kita itu apa? Saya percaya setiap diri kita yang sudah terlahir di dunia ini, Tuhan pasti mempunyai misi atau visi buat kita, saudara, ya, untuk menjalani hidup ini. Ya. Nah, saudara, oleh karena itulah mari kita harus mengerjakan ya pekerjaan Tuhan, yaitu membangun hidup ini menjadi bernilai dan berarti, saudara. Nah, saya percaya dengan berpikir demikian, maka kita pasti akan menabur ya kehidupan ini dengan hal-hal yang baik dan bukan yang sia-sia. Maka dalam Galatia pasal 6 ayat 7 ya sampai 10 di situ yang menyatakan kepada kita ya supaya kita jangan menabur benih kesia-siaan. Nah, sudah dikatakan di situ Galatia pasal 6 ayat 7 ya. Jangan sesat. Ya. Allah tidak membiarkan dirinya dipermainkan. Karena apa yang ditabur orang itu juga yang akan dituainya. Nah, saudara, ayat ini menyatakan kepada kita ya bahwa Allah tidak membiarkan dirinya dipermainkan. Bahwa walaupun manusia banyak sekali tidak menyadari kehadiran Allah di dunia ini, dan bahkan juga banyak yang tidak melihat secara mata rohani ataupun tidak mengakui kehadirannya, tetapi kehadiran Tuhan selalu ada dimanapun. Oleh karena itu, saudara, ya, maka Allah tidak membiarkan diri dipermainkan. Setiap perbuatan kita, setiap tingkah laku kita itu pasti ya tercatat ya di dalam kitab penghakiman maupun di dalam kitab kehidupan, saudara. Ya, disitulah nanti akan dibuka ya di hadapan Tuhan sebagai hakim agung, maka dia akan menilai setiap diri kita di dalam menjalani kehidupan di dunia ini. Ya, saudara, maka jangan main-main dengan setiap kelakuan ya, setiap tindakan kita ya, di dalam menjalani hidup ini pasti ya Tuhan mencatatnya di dalam kitabnya. Oleh karena itu di ayat 8 dikatakan ya, sebab barang siapa menabur dalam dagingnya, ia akan menuai kebinasaan dari dagingnya. Tetapi barang siapa menabur dalam roh ya, ia akan menuai hidup yang kekal dari roh itu. Artinya, saudara, ya, kalau hidup kita ya, tidak dipersembahkan, dipakai oleh Tuhan untuk hal-hal yang baik sesuai dengan kehendak ya Tuhan ya, kalau kita menjalani hidup ini ya, dan kita pakai untuk hal-hal yang jahat, yang berdosa dan tidak benar, maka di sini mengatakan kepada kita apa? Ya, kita akan menabur dalam daging kita, kita akan menuai kebinasaan. Ya, saya percaya ya kita adalah orang yang bersemangat dan rajin di dalam perkara-perkara rohani. Nah, kemudian kita sambil menjalani hidup ini ya dipakai oleh Tuhan membangun kehidupan yang bernilai berarti ya untuk kemuliaan Tuhan sekali lagi dan juga untuk sesama kita. Maka di ayat 9 diajarkan kepada kita, kalau begitu bagaimana kita harus menjalani hidup ini? Maka di ayat 9 diajarkan kepada kita apa? Ya, janganlah kita jemu-jemu berbuat baik. Karena apabila sudah datang waktunya, kita akan menuai jika kita tidak menjadi lemah. Karena itu di ayat 10 dikatakan, karena itu selama masih ada kesempatan bagi kita, marilah kita berbuat baik kepada semua orang, tetapi terutama kepada kawan-kawan kita seiman. Ya, saudara, maka di sini mengatakan ya, bukan bilang hanya kehidupan rohani saja yang di gereja 24 jam istilahnya, kemudian yang melayani Tuhan 24 jam atau apa, bukan demikian, saudara. Artinya Tuhan tahu ya kita selama masih ada di dunia ini ya kita dalam hidup di dalam kenyataan dan realita kehidupan yang harus kita jalani ya. Nah, oleh karena itu maka di sini mengatakan kepada kita ya bahwa ya menabur dalam kerohanian itu bisa kita melakukannya dalam menjalani kehidupan ini selama kita ada di dunia ini, yaitu berbuat baik untuk sesama kita. Apalagi untuk keluarga, saudara, kita harus menjadi pahlawan di dalam keluarga kita. Ya, kemudian kita dalam kerohanian kita harus menjadi prajuritnya Tuhan, ya, untuk melakukan pekerjaan Tuhan. Ya, jadi ya sambil melayani Tuhan, ya, kemudian kita sambil membangun kehidupan kita, yaitu rumah tangga, keluarga, dan juga membangun masa depan kita. Nah, itu beriringan, saudara. Maka disatakan janganlah kita jemu-jemu berbuat baik. Ya, karena apabila sudah datang waktunya, apa yang kita tabur itu pasti akan kembali kepada kita untuk menuainya. Ya, yang penting kita tidak boleh menjadi lemah atau patah semangat ya untuk berbuat baik, saudara. Artinya, ya mungkin sekarang perbuatan baik kita
tidak kelihatan hasilnya. Pengorbanan kita belum kelihatan hasilnya. Seperti petani ketika dia menabur di ladangnya, tidak langsung esok dia bisa melihat hasilnya, saudara. Tidak akan tumbuh. Ya, berbulan-bulan kemudian, saudara, baru ada panen yang bisa ya diraih ataupun petani itu bisa menuai, saudara. Demikian juga hidup kita. Yang penting hari ini kita serahkan kepada Tuhan, ya, yaitu tubuh kita, hidup kita untuk dipakai, ya, selagi masih ada kesempatan untuk berbuat baik, ya, untuk ya memberi kesempatan kepada kita, ya, supaya kita bisa berkarya lebih indah lagi, ya, untuk membangun hidup ini. Itulah yang harus kita lakukan, saudara. Jadi artinya kita harus rajin-rajinlah, saudara, ya, dalam membangun kehidupan ini supaya hidup kita berguna untuk Tuhan dan juga berguna, bermanfaat, berdampak, ya, untuk sesama kita. Hidupku tidak sama lagi, adakan waktu bagi Tuhan. Ku harus rela bayar harga, setia dan tunduk diri. Selalu rindu hadiratnya, mencari wajahnya. Puji sembah beri dan layani dengan sepenuh hati. Hidupku tidak sama lagi, adakan waktu bagi Tuhan. Ku harus rela bayar harga, setia dan tunduk diri. Selalu rindu hadiratnya, mencari wajahnya. Puji sembah beri dan layani dengan sepenuh hati. Puji sembah beri dan layani dengan sepenuh hati. Puji sembah beri dan layani dengan sepenuh hati. Ya, saudara-saudara yang terkasih, mari ya kita renungkan bagian yang terakhir, ya, mengenai beberapa pengertian yang harus dimiliki supaya ya tidak terjadi kesia-siaan. Yang ketiga adalah harus tentukan pilihan supaya hidup kita tidak menjadi sia-sia. Jadi setiap manusia, ya, memiliki kehendak bebas yang Tuhan karuniakan untuk memilih, ya, dalam menjalani kehidupan ini. Manusia juga diberi kuasa untuk menaklukkan bumi dan segala isinya pada awalnya, saudara. Ya, kembali kepada manusia itu sendiri, mau memilih taat kepada jalan atau kehendak Tuhan, atau kepada kehendak dunia atau diri sendiri, atau kepada kuasa iblis. Itu kita bisa memilih, saudara. Nah, seharusnya manusia tetap pada kehendak Tuhan dan bukan pada kehendak diri dengan memilih untuk taat kepada perintah si jahat atau iblis. Ya. Jika itu disadari oleh Adam dan Hawa yang adalah manusia pertama, maka mereka tidak akan terhasut oleh si ular untuk melawan perintah Tuhan. Maka sejarah manusia pun akan berbeda, tidak seperti sekarang. Banyak kesia-siaan dalam hidup manusia dan juga penuh dengan pergumulan dan penderitaan. Nah, saudara, ya, maka saudara kita harus sadar sesungguhnya pada awalnya manusia itu diciptakan Tuhan penuh dengan kemuliaan Tuhan. Mari kita baca di dalam Kejadian pasal 1 ayat 27 dan 28. Ya. Di situ dikatakan ayat 27, maka Allah menciptakan manusia itu menurut gambarnya. Menurut gambar Allah diciptakannya dia, laki-laki dan perempuan diciptakannya mereka. Nah, saudara, ini menyatakan kepada kita apa? Bahwa ya Tuhan menciptakan manusia ya, menurut gambar teladannya Tuhan. Ya, artinya ya, kita diciptakan serupa dengan Tuhan. Nah, saudara, oleh karena itulah kita seharusnya memiliki kemuliaan Tuhan yang luar biasa. Karena kita diciptakan menurut gambar dan teladannya Tuhan yang penuh dengan kemuliaan dan kuasa. Nah, saudara, maka di ayat 28 di situ dikatakan Allah memberkati mereka. Lalu Allah berfirman kepada mereka,
beranak cuculah dan bertambah banyak, penuhilah bumi dan taklukkanlah itu. Berkuasalah atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara dan atas segala binatang yang merayap di bumi. Nah, Adam dan Hawa telah diberikan kuasa yang luar biasa karena diciptakan di dalam kemuliaan Tuhan. Nah, dikatakan di sini memberkati mereka dan kemudian memberikan perintah kepada mereka untuk menaklukkan bumi ini, penuhilah bumi dan taklukkanlah itu. Kemudian juga segala makhluk hidup di dunia ini dan segala isi dunia ini diberikan kepada manusia, yaitu Adam dan Hawa, untuk menguasainya, saudara. Ini firman Tuhan luar biasa, saudara. Jadi sebenarnya kalau di tanda petik, saudara, kita sudah ditetapkan atau bahasa dunia sudah ditakdirkan atau ditetapkan oleh Tuhan. Ini yang benar, saudara, bahwa kita ini adalah makhluk ciptaan Tuhan yang paling mulia. Dan Tuhan permuliakan dengan luar biasa dan diberi kuasa penuh untuk menguasai dunia ini dan seisinya, saudara. Adam dan Hawa telah memilih untuk menukar kemuliaan mereka dengan kesia-siaan, saudara. Artinya apa? Sampai pada saat tertentu akhirnya Adam dan Hawa memilih untuk memberontak terhadap perintah Tuhan. Buah yang Tuhan bilang jangan dimakan, tetapi Adam dan Hawa singkatnya telah memakan buah itu karena rayuan ataupun bujukan ataupun tawaran daripada iblis yang di dalam si ular itu, saudara. Dan akhirnya mulai saat itulah ketika Adam dan Hawa sadar bahwa mereka sudah terputus hubungan dengan Allah, suatu kesunyian yang mengerikan menyelimuti mereka. Pilihan untuk memberontak terhadap perintah Allah telah menjadikan mereka kehilangan kemuliaan Allah dan memperhambakan diri sehingga menjadi tawanan si iblis. Untuk hidup ini maka mereka penuh dengan penderitaan dan kehancuran atau hidup dalam kutukan, saudara. Itu semua karena pilihan. Jadi setiap pilihan yang salah mendatangkan kehancuran dan penderitaan yang seharusnya tidak perlu terjadi. Demikian juga Kain, anaknya Adam dan Hawa, memilih jalannya sendiri daripada mendengarkan nasihat Tuhan. Dan akhirnya kita tahu si Kain itu hidupnya menjadi sengsara dan penuh dengan kesia-siaan. Maka dalam kitab Kejadian pasal 4 ayat 3-12 di situ saudara bisa baca menceritakan tentang kehidupan Kain yang tidak mau mendengarkan nasihat Tuhan. Nah, saudara, ceritanya singkatnya begini, saudara. Setelah berapa waktu lamanya, maka Kain mempersembahkan sebagian dari hasil tanah itu kepada Tuhan sebagai korban persembahan. Habel pun juga, saudara, mempersembahkan. Habel itu adiknya si Kain, saudara, juga mempersembahkan korban persembahan kepada Tuhan, saudara, yaitu anak sulung kambing dombanya, yaitu lemak-lemaknya. Maka Tuhan mengindahkan Habel dan korban persembahan itu. Tetapi, saudara, terhadap Kain Tuhan tidak berkenan untuk menerimanya. Kemudian Kain hatinya menjadi sangat panas dan mukanya menjadi muram, artinya marah, saudara. Nah, saudara, maka di ayat 6 dikatakan di dalam kitab Kejadian, mari kita baca firman Tuhan kepada Kain. Mengapa hatimu panas dan mukamu muram? Tuhan tahu bahwa Kain sedang marah. Tuhan tahu Kain tidak terima, saudara. Maka Tuhan berkata, kenapa hatimu panas dan mukamu muram, istilahnya. Bukan Tuhan tidak tahu. Karena apa? Tuhan tahu. Cuman ini satu pertanyaan yang ditujukan mau lihat si Kain itu jawab jujur atau tidak, saudara. Nah, saudara, di ayat 7 dikatakan apa? Apakah mukamu tidak akan berseri jika engkau berbuat baik? Tetapi jika engkau tidak berbuat baik, dosa sudah mengintip di depan pintu. Ia sangat menggoda engkau, tetapi engkau harus berkuasa atasnya. Nah, saudara, di sini Tuhan mengatakan kepada kita, kenapa mukamu muram ataupun hatimu panas?
Kalau kamu berbuat baik, istilahnya tidak menuruti amarah, tidak menuruti ya panasnya hatimu, istilahnya kan. Nah, sama ketika kita marah, ketika kita emosi, sebenarnya kita bisa memilih untuk tidak ya marah atau emosi atau menuruti ya hati yang panas itu, sehingga melakukan tindakan-tindakan yang berdosa atau akhirnya melawan Tuhan, saudara, atau melawan firman-Nya Tuhan. Ya, seharusnya kita bisa memilih ya. Maka di sini, jika engkau tidak berbuat baik, jika engkau tidak memilih yang baik, hanya mau menuruti kata hatimu yang panas itu, dosa sudah mengintip di depan pintu. Artinya, ya, engkau akan melakukan perbuatan-perbuatan yang jahat. Ya. Nah, saudara, nah ini mengajarkan kepada kita. Ya. Dan dosa itu sangat menggoda engkau, katanya. Ya, sangat menggoda istilahnya. Nah, ini bisa kita alami sehari-hari, saudara. Ya, ketika ya kita berkendaraan, kita sudah ya mentaati rambu-rambu lalu lintas, ya kemudian kita sudah taat semuanya. Kemudian ada ya yang seenaknya ya memotong kita atau apapun juga. Ya, kita bisa panas kan, bisa marah istilahnya. Kita ingin membalasnya, dan itu sudah banyak kejadian, saudara. Dan akibatnya terjadilah sesuatu yang seharusnya bisa dihindari, yaitu keributan, dan akhirnya, saudara, ya terjadilah saling ya memukul, dan akhirnya terjadilah berakhir di pengadilan dan masuk dalam penjara, saudara. Ya, kita ini gampang tersinggung sebagai manusia. Ya, kita ini gampang amarah, tetapi Tuhan mengingatkan kalau kita bisa meredam itu, ya kita memilih untuk meredamnya, maka amanlah kita sudah seharusnya kan. Pasti Tuhan akan berpihak kepada kita. Intinya demikian ya. Dan kata yang paling indah sudah mengatakan apa? Mengenai pilihan. Di situ dikatakannya di ayat 7 ini, engkau harus berkuasa atasnya. Berarti kita bisa memilih, saudara, untuk dikuasai emosi kita atau untuk menahan emosi kita. Kita bisa berkuasa atas diri kita untuk melakukan kejahatan atau tidak. Kita bisa melakukannya, saudara, dan bisa memilih. Maka dikatakan engkau harus berkuasa atasnya. Tetapi sayang, 1000 kali sayang. Apa yang terjadi selanjutnya, saudara? Ya, maka ayat 8 dikatakan bagaimana sikap Kain. Ya. Kata Kain kepada Habel adiknya, marilah kita pergi ke padang. Ya. Ketika mereka ada di padang, tiba-tiba Kain memukul Habel. Ya. Adiknya itu lalu membunuh dia. Jadi Kain memilih tidak mau ya mentaati Tuhan atau tidak mau mendengarkan nasihat Tuhan. Dia memilih langkah yang diambil menurut amarahnya atau panas hatinya, saudara. Maka akhirnya dia membunuh adiknya. Sebenarnya itu bisa dihindari nggak? Bisa kalau dia mau memilih kan. Tetapi dia memilih untuk tidak. Nah, sama dalam hidup kita hari ini, saudara. Kita bisa memilih untuk hidup berguna, berarti buat keluarga kita. Bahwa suami bisa hidup bernilai, buat istri-istri juga sebaliknya bernilai untuk suami. Demikian juga orang tua bisa ya bertanggung jawab terhadap anak-anaknya, membangun masa depannya. Demikian juga anak bisa memilih untuk berbakti atau tidak berbakti kepada orang tuanya. Demikian juga jemaat bisa ya memilih, saudara, ya untuk mendukung gerejanya atau tidak, ya atau memilih untuk setia atau tidak, saudara. Itu kembali kepada kita sesuai dengan firman Tuhan, saudara. Ya, yang katakan engkau harus berkuasa atasnya. Artinya kita bisa memilih mana yang baik, mana yang salah, mana yang sia-sia, dan mana yang bernilai. Dan apa yang terjadi, saudara, ketika si Kain ya memilih jalan yang salah, ya, maka akhirnya mengalami kehidupan yang sia-sia. Maka akhirnya Kain mengalami kehidupan yang Tuhan tidak berkenan. Yaitu di dalam Kejadian pasal 4 ayat 11 dan 12, di situ katakan apa? Maka sekarang terkutuklah engkau, terbuang jauh dari tanah yang mengangakkan mulutnya untuk menerima darah adikmu dari tanganmu. Apabila engkau mengusahakan tanah itu, maka tanah itu tidak akan memberikan hasil sepenuhnya lagi kepadamu. Engkau menjadi seorang pelarian dan pengembara di bumi. Jadi ayat ini menyatakan ya, akhirnya hidup Kain itu ya, menjadi sia-sia, saudara. Penuh dengan pergumulan, menjadi seorang pelarian, dan kemudian apa yang dikerjakan tidak akan menghasilkan yang terbaik. Nah, saudara sih, mari ya dari ayat-ayat ini, saudara, ya dari Adam dan Hawa, Kain dan Habel,
Kita hari ini belajar sebagai manusia, kita belajar. Jangan lagi ya kita melawan Tuhan, jangan lagi kita tidak mau dinasihatin seperti Kain oleh Tuhan. Maka saya percaya ya kalau kita hari ini ya menerima ya apa pimpinan Tuhan yang terbaik, maka kita diberi kesempatan untuk memilih yang terbaik, saudara. Dan saya percaya maka kita harus memilih ya untuk yang terbaik. Dan pada akhirnya ya Tuhan memberikan kesempatan buat kita masing-masing menentukan pilihan. Ya mau tanah Kanaan atau padang gurun atau tanah Mesir, saudara. Ya seperti bangsa Israel dituntun oleh Tuhan keluar dari tanah Mesir. Nah, Tuhan mau memilihkan kepada mereka, ya, menentukan kepada mereka tanah Kanaan. Tetapi sebagian besar para senior yang tua-tua itu, ya waktu keluar Mesir, ya tidak memilih untuk masuk tanah Kanaan, memilih untuk melawan Tuhan, saudara, dan tidak mau taat bersungut-sungut. Akhirnya kita tahu ceritanya, hanya generasi Yosua yang selanjutnya, saudara, ya, yang muda, yaitu yang dipimpin oleh Yosua dan Kaleb itu masuk ke dalam tanah Kanaan. Ya, kembali ya Tuhan memberikan kita pilihan, ya. Apa yang harus kita pilih, mari kita tentukan yang terbaik. Demikian juga saudara, ya Tuhan juga kembali memberikan kesempatan kita untuk menentukan pilihan. Saudara. Apa yang harus kita pilih, yaitu sorga yang mulia ataupun ya neraka yang gelap, saudara. Ya. Masa sekali lagi Tuhan kembali memberi kesempatan untuk kita menentukan pilihan, yang mau masuk sorga atau neraka. Ya, kalau kita mau memilih untuk masuk ke sorga, maka tidak ada jalan lain selain kita menerima Yesus sebagai juru selamat. Disitulah ada jalan untuk menuju ke sorga. Karena Yesus berkata, akulah jalan, kebenaran, dan hidup, saudara. Ya. Nah, saudara sih, ya, pada akhirnya saudara, mari ya kita renungkan satu ayat ini sebagai penutup. 1 Korintus pasal 15 ayat 58 berkata demikian. Karena itu saudara-saudaraku yang kekasih, berdirilah teguh, jangan goyah, dan giatlah selalu dalam pekerjaan Tuhan. Sebab kamu tahu bahwa dalam persekutuan dengan Tuhan, jerih payamu tidak sia-sia. Ya saudara, mari ya kita tentukan pilihan dalam menjalani kehidupan ini dengan baik dan benar di mata Tuhan. Janganlah sia-siakan hidup yang singkat ini dengan hal-hal yang tidak berguna dan merusak. Serahkan hidup kita kepada Tuhan untuk dipakai oleh Tuhan untuk membangun kehidupan yang bernilai sehingga tidak berakhir dengan kesia-siaan. Ya, yang harus kita lakukan adalah jadilah prajuritnya Tuhan, yaitu dengan giat melayani, ya, mendukung, melaksanakan setiap program atau pekerjaan Tuhan melalui gerejanya di mana kita tertanam. Yang kedua, saudara, jadilah pahlawan bagi sesama kita, yaitu tampil sebagai pahlawan dalam keluarga. Jadilah pasangan hidup yang sejati, sukseskan orang-orang sekitar kita, hiduplah dalam kasih. Nah, dengan demikian, kita semua ya tidak mengalami kesia-siaan dalam hidup ini. Justru sebaliknya, hidup kita menjadi bernilai dan berarti baik bagi Tuhan dan juga bagi sesama kita. Dan pada akhirnya saudara, ya kita menjadi orang yang hidupnya berguna, bernilai, ya bermanfaat, berdampak dan berbobot ya. Dan saya percaya kita rindu ya untuk menjalani hidup yang demikian. Ya Tuhan Yesus menguatkan kita semua. Inilah rinduku kepadamu, segenap hatiku menyembahmu. Seluruh hidupku memujimu, ku menyembahmu, ya Allahku. Ku berikan hatiku
jiwaku, semuanya bagimu di dalam hidupku, di setiap waktu. Nyatakan jalanmu, inilah rinduku kepadamu. Senap hatiku menyembahmu, seluruh hidupku memujimu. Ku menyembahmu, ya Allahku. Ku berikan hatiku dan jiwaku, semuanya bagimu di dalam hidupku, di setiap waktu. Nyatakan jalanmu, ku berikan hatiku dan jiwaku, semuanya bagimu di dalam hidupku, setiap waktu. Nyatakan jalanmu, nyatakan jalanmu, nyatakan jalanmu. Ya saudara-saudara dikasih Tuhan ya, maka ya kita sudah merenungkan firman Tuhan dan kita percaya ya pasti kita diberi kemampuan oleh Roh Kudus ya untuk menerapkannya dalam hidup kita sehingga hidup kita tidak menjadi sia-sia ya. Mari kita berdoa. Ya Bapa Surgawi, terima kasih anugerah Kau nyatakan kepada kami. Kami mengucap syukur, berterima kasih atas kemurahan Engkau kepada kami semuanya. Ya bagaimana kami bisa mengenal Tuhan Yesus sebagai Juru Selamat, dan kami percaya Tuhan Engkau telah sediakan yang terbaik buat kami ke depannya, yaitu ingin membangun hidup kami dengan segala yang baik dan yang indah di mata-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, biarlah kami hari ini kami satukan hati kami serahkan hidup kami ya untuk Engkau pakai atau Engkau isi dengan apa yang Engkau berkenan Tuhan. Tolong kami semua dalam kasih-Mu sehingga setiap diri kami bisa menerapkan firman-Mu dan akhirnya hidup kami menjadi berguna, bernilai dan berarti bagi kemuliaan Engkau dan juga bagi sesama dan juga keluarga yang telah Kau titipkan kepada kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami telah berserah penuh. Haleluya. Amin. Ya saudara, sebelum kita mengakhiri ya daripada acara program All by Grace ini ya kita berdoa untuk saudara-saudara kita dan untuk kita sendiri juga yang mungkin ya sedang mengalami masalah sakit penyakit ya, kemudian juga masalah kesehatan dan juga masalah keluarga, rumah tangga, demikian juga mungkin masalah pekerjaan atau usaha ekonomi saudara ya. Oke, kita mulai dengan yang pertama saudara, yaitu berdoa untuk kesehatan kita semuanya ya, yaitu sakit penyakit atau apapun juga, karena kesehatan itu sangat penting saudara. Uang yang banyak tidak akan bisa kita nikmati kalau kita tidak memiliki kesehatan yang baik ya. Demikian juga ya anggota keluarga atau ya keluarga yang baik juga tidak bisa kita ya hidup damai sejahtera ataupun tenang kalau kita tidak memiliki kesehatan ya tubuh dan jiwa yang baik. Nah, ini penting sekali untuk kita doakan pada hari ini. Bila saudara para pemirsa daripada program All by Grace ini kalau punya masalah kesehatan ya, mari kita bawa kepada Tuhan.
sakit penyakit apapun juga, kita percaya ya Tuhan punya kuasa. Dia adalah tabib yang ajaib yang bisa menyembuhkan kita dengan mujizatnya. Mari kita berdoa. Ya Bapa Surgawi, saat ini Tuhan kami datang di hadapan-Mu, di bawah kaki-Mu Tuhan. Memohon kasih karunia dan kemurahan daripada Engkau ya untuk Tuhan mendengarkan doa kami dan juga menjawab doa kami, yaitu mengenai kesehatan daripada kehidupan kami dan juga keluarga kami. Tuhan, hari ini bila ada saudara kami, pemirsa daripada program All Beggars ini punya sakit penyakit yang sudah divonis oleh dokter, baik yang masih ada obatnya ataupun yang sudah tidak ada obatnya, ataupun dokter yang sudah angkat tangan, Tuhan, itu tidak menjadi masalah di hadapan-Mu, karena kami percaya Engkau adalah pencipta daripada manusia, Engkau adalah pemilik daripada manusia. Kami percaya setiap organ tubuh kami berasal dan bersumber daripada Engkau sebagai Bapa pencipta langit dan bumi dan setiap makhluk hidup. Oleh itu Tuhan, kami bawa masalah kesehatan kami pada hari ini hanya ke dalam satu tangan, yaitu Yesus Kristus, Juru Selamat kami dan tabib yang ajaib. Saat ini juga saudara-saudaraku yang kekasih, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, saat ini juga sakit penyakit apapun juga yang ada dalam tubuh daripada pemirsa daripada program All Beggars ini telah Tuhan angkat dan telah Tuhan sembuhkan dan telah Tuhan ganti dengan setiap sel yang baru dan setiap organ tubuh telah Tuhan pulihkan dan Tuhan sembuhkan. Apapun yang telah divonis oleh dokter, apapun obat yang dipakai, Kau kuduskan, sucikan Tuhan dengan kuasa darah-Mu, sehingga setiap pengobatan terapi yang masih diperlukan itu ada di bawah kuasa-Mu Tuhan. Terima kasih, dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami percaya penyakit benjolan apapun juga, yang ganas, yang jinak, tumor apapun juga, demikian juga ya yang setiap organ tubuh yang sedang mengalami kelemahan apapun juga, yang sedang rusak atau yang sedang tidak sehat saat ini juga, setiap sel di dalam tubuh kami oleh kuasa darah Yesus Kristus, oleh bilu-bilu Tuhan Yesus Kristus telah dipulihkan, disembuhkan, dan mujizat telah terjadi saat ini juga. Dalam kuasa nama Yesus Kristus, dalam kuasa darah anak domba Allah, kami telah menerima mujizat kesembuhan. Haleluya. Amin. Dan kita sekarang akan berdoa ya untuk kehidupan rumah tangga keluarga kita sehingga harmonis dan penuh dengan damai sejahtera dan sukacita, dan kemudian saudara kita bisa menikmati semua berkat Tuhan ya di dalam kuasa-Nya, dan kita bisa bersama dengan keluarga menikmati kasih karunia Tuhan. Ya, mari kita berdoa untuk keluarga kita. Ya Bapa Surgawi, saat ini kembali kami datang di hadapan-Mu Tuhan. Kami akan melanjutkan doa kami, yaitu untuk setiap anggota keluarga kami, termasuk diri kami masing-masing Tuhan. Saat ini Tuhan, bila ada masalah pergumulan, ya ketidakserasian atau ketidakcocokan atau dalam berpikir, dalam apapun juga segala pertentangan, saat ini kami patahkan di nama Tuhan Yesus Kristus segala roh-roh pemecah belah dan roh-roh yang ingin menghancurkan kehidupan keluarga rumah tangga kami patahkan dalam Tuhan Yesus Kristus. Saat ini juga kuasa daripada Roh Kudus akan turun ke dalam diri kami masing-masing, di dalam keluarga rumah tangga kami masing-masing, sehingga roh damai sejahtera, roh kerukunan, roh yang saling bisa menerima dan saling mengasihi dan penuh dengan pengertian turun kepada diri kami masing-masing, sehingga segala akar pahit, segala apapun juga kebencian, dendam saat ini juga di dalam Tuhan Yesus telah dihapus oleh kuasa darah Yesus Kristus, dan kami telah menerima roh yang penuh dengan damai sejahtera, sukacita, dan juga penuh masa depan yang baik. Demikian juga di dalam setiap pekerjaan kami, di dalam lingkungan kerja kami, setiap hubungan sesama kami telah Tuhan pulihkan, dan tidak ada lagi akar pahit atau kebencian, dendam apapun juga, yang ada adalah damai sejahtera. Di dalam Tuhan Yesus kami telah diperdamaikan oleh kuasa darah Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Ya, kita terakhir akan meminta kepada Tuhan untuk memberkati usaha kita dan memberkati setiap apa yang kita kerjakan, sehingga kita memiliki masa depan yang baik untuk usaha yang kita bangun atau pekerjaan yang kita lakukan. Demikian juga ekonomi keuangan kita menjadi
memiliki hari depan yang baik. Saudara, akhirnya kita tampil sebagai orang yang diberkati Tuhan dengan luar biasa. Mari kita berdoa untuk usaha pekerjaan kita, ekonomi kita. Bapa Surgawi, saat ini Tuhan, kami memerlukan berkat untuk menjalani hidup ini sehingga kami bisa hidup diberkati dan menjadi berkat untuk sesama dan juga untuk pekerjaan rohani kami Tuhan. Terima kasih Tuhan. Saat ini Tuhan, kami mau untuk menerima segala berkat daripada Engkau Tuhan, yaitu menyangkut pekerjaan dan usaha. Saudaraku yang kasih, maka saat ini juga apapun pergumulanmu, apapun masalah kita dalam usaha pekerjaan apapun juga yang mungkin sedang merintisnya, ya, yang sedang membangun usaha yang baru ataupun yang sedang bekerja, yang sudah memiliki pekerjaan, yang sudah memiliki usaha, semuanya kita serahkan kepada Tuhan untuk memimpin kembali, dan Tuhan yang menentukan masa depan daripada pekerjaan dan usaha kita, biar setiap langkah kaki kita Tuhan pimpin dengan baik. Saudaraku yang kasih dalam Tuhan Yesus, saat ini juga ya, diberkatilah usaha kita dengan luar biasa. Apapun pergumulan kita dan usaha pekerjaan kita, Tuhan akan turun tangan dan ikut campur tangan sehingga setiap apa yang kita kerjakan selalu berhasil dan sukses di hadapan Tuhan, dan Tuhan akan membuka tingkap langit untuk mencurahkan berkat atas segala usaha pekerjaan yang kita lakukan. Demikian juga ekonomi, keuangan kita akan menjadi sempurna karena Tuhan sendiri akan memberkati dan menuntun setiap langkah kehidupan kita dalam berbisnis, dalam berusaha, bekerja, sehingga setiap langkah kehidupan kita dalam bisnis ekonomi kita akan Tuhan tuntun sampai kepada tempat di mana kita penuh berkat dan menuainya dengan luar biasa, yaitu berkat-berkat ekonomi, berkat-berkat dari usaha pekerjaan kita. Tuhan sudah memberkatinya. Kita imanin di nama Tuhan Yesus Kristus. Saat ini kita beriman hanya dalam nama Tuhan Yesus kami telah diberkati dan sempurna, yaitu usaha, pekerjaan, dan juga ekonomi kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah diberkati Tuhan. Haleluya. Amin. Ya saudara, tibalah saatnya kita mengakhiri ya acara program Urban Grace kali ini yang ke-115. Mari kita buka hati kita dan tangan kita untuk menerima berkat daripada Tuhan. Ya saudaraku kasih, kembali pada saat ini dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kembali diberkatilah keluarga besarmu, diberkatilah rumah tanggamu, diberkatilah anak cucu dan keturunanmu, dan juga diberkatilah kesehatanmu. Dimanapun kita berada, tangan-tangan kita selalu diberkati Tuhan, dan langkah kita selalu diberkati Tuhan, sehingga apa yang kita bangun selalu berhasil dan sukses, dan kita memiliki damai sejahtera, sukacita, dan penuh dengan segala berkat yang telah Tuhan siapkan. Dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus dalam Tuhan Yesus Kristus, kita telah menerima berkat ini dengan sempurna. Haleluya. Amin. Ya saudara kasih, ya demikianlah ya program acara All By Grace kali ini. Ya Tuhan Yesus memberkati. Sampai ketemu lagi minggu depan di Jumat dan juga di jam yang sama, yaitu 18.30 waktu Indonesia bagian Barat. Tuhan Yesus memberkati. Dunia ini mengatakan hidup tuh senang saja, hiduplah tuh puaskan jiwa. Namun ku mau hidup bagi Allah Bapa. Aku tak bisa hidup tanpa aku, tak mau hidup tanpa kau. Apakah arti hidup jika hidup tanpamu? Dunia ini mengajarkan hiduplah tanpa tujuan, namun ku tahu kebenaran. Dicipta tuh berjalan bagi Bapa. Aku tak bisa hidup tanpa aku, tak mau hidup tanpa kaulah nafasnya. Hidup apakah arti hidup? Oh, aku tak bisa hidup tanpa aku, tak mau hidup tanpa kau. Apakah arti hidup jika hidup tanpamu? Oh, hidup tanpamu, kami tak bisa hidup tanpamu.
Yesus memberkati semuanya. Sampai ketemu minggu depan. God bless you.